Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Hantu Karang Bolong, bagian 1. Hujan rintik-rintik membasahi bumi. Angin bertiup kencang menaburkan udara dingin yang membekukan tulang. Kabut tebal bergulung-gulung bercampur awan hitam menghalangi pandangan mata 4 orang yang berjalan terlatih-tatih menembus ringai hujan. Mereka adalah seorang laki-laki tua, seorang pemuda, seorang wanita, dan seorang anak kecil berusia sekitar 7 tahun. Mereka terus berjalan meskipun hujan semakin besar. "Sebaiknya kita berhenti dulu, ya. Kasihan Surya Paku," kata yang wanita dengan suara menggigil kedinginan. "Tidak di sini. Terlalu berbahaya," sahut laki-laki tua yang berjalan paling depan. "Tapi hujan semakin besar, yah," kata wanita itu lagi. "Sebentar. Di depan sana ada danau." Wanita yang masih muda itu kembali diam. Digamitnya lengan bocah kecil yang berjalan di sampingnya, kemudian digendongnya. Mereka terus berjalan tanpa berkata-kata lagi. Sementara cuaca semakin buruk, kegelapan menyelimuti sekitarnya. Hujan yang semakin besar itu dihiasi pula oleh sembarang kilat yang membelah angkasa. Suaranya mengguntur memekakkan telinga. Setiap kali kilat menyambar, wanita yang berjalan di belakang laki-laki tua itu memekik kecil. Tubuhnya semakin keras menggigil kedinginan. Memang benar apa yang dikatakan laki-laki tua tadi. Mereka kini sudah melihat suatu bangunan terbuka yang hanya beratapkan daun rumbia dan bersama-sama bergegas melangkah setengah berlari. Sementara tanah yang dipijak sudah berair dan berlumpur. Mereka menuju ke danau kecil tanpa dinding itu. Untung di danau itu terdapat sebuah balai-balai kecil yang beralaskan anyaman tikar daun pandan. Meskipun sudah koyak tapi cukup untuk beristirahat sambil menunggu hujan reda. Seharusnya kita tidak berangkat hari ini," wanita itu mengeluh lirih seraya duduk di balai-balai sambil memangku bocah laki-laki. "Jangan mengeluh begitu, Laras. Apapun yang terjadi kita harus cepat sampai," kata laki-laki muda yang duduk di sebelahnya. Sedangkan laki-laki tua yang memakai baju berjubah putih hanya berdiri saja sambil bersandar pada tiang danau itu. Pandangannya tertuju lurus ke depan. "Kenapa nasib kita selalu malang, Kakang? Sepertinya tidak ada tempat lagi di dunia ini yang bersedia menampung kita." Lagi-lagi wanita yang dipanggil Laras mengeluh. "Sudahlah, Laras. Tidak baik mengeluh terus seperti itu," lembut nada suara laki-laki itu. Tangannya merentang memeluk pundak Laras. Sesaat kemudian tidak lagi kata-kata yang terucapkan. Sementara hujan terus turun deras sekali, seakan-akan tidak mau berhenti. Secercah kilat menyambar membuat keadaan sekelilingnya terang sejenak dan disusul oleh suara mengguntur keras. Laras kontan memekik kaget. Perasaanku jadi tidak enak, Kakang," rintih Laras lirih. "Set, Prakasa," panggil laki-laki tua yang tetap berdiri bersandar pada tiang danau. "Ya ayah," sahut laki-laki muda yang dipanggil Prakasa itu. Pandu Prakasa berdiri dan menghampiri laki-laki yang sebenarnya bernama Kiselong. Laki-laki tua itu ayah dari Pandu Prakasa, dan Laras adalah istri pemuda itu. Pandu Prakasa berdiri di samping ayahnya. "Kau tahu jalan mana yang terdekat?" tanya Kiselong. "Hanya ini jalan satu-satunya, ayah," sahut Pandu Prakasa. "Istrimu tahu." Prakasa hanya menggeleng saja. Kembali secercah kilat menyambar membuat suasana terang benderang. Sesaat dua orang laki-laki itu menatap ke arah yang sama. Tampaklah sebuah bangunan batu yang ditumpuk menyerupai kuil kecil, begitu sinar kilat yang sesaat itu menerangi sekitarnya. Mereka sama-sama terkesiap dan terkejut begitu menyadari bentuk bangunan itu. Batu-batu yang bertumpuk itu membentuk kerucut yang tingginya tidak lebih dari tinggi orang dewasa. Bagian bawah bangunan itu sudah terendam air bercampur lumpur. "Ayah, apakah jalan yang kita lalui tidak salah?" tanya Pandu Prakasa tanpa berpaling sedikit pun. "Kenapa?" Kiselong balik bertanya. "Bukankah ini?" Pandu Prakasa tidak melanjutkan kata-katanya. Matanya tidak berkedip menatap tumpukan batu berbentuk kuil di depannya. "Kau yang memilih jalan ini, bukan?" pelan suara Kiselong. "Benar, tapi..." Kembali suara Pandu Prakasa terputus.
Saat itu kembali secercah kilat menyambar, dan ujung kilat itu menghantam tumpukan batu berbentuk kuil kecil itu, sehingga menimbulkan suara ledakan dahsyat. Tumpukan batu itu hancur berkeping-keping, menyebar ke segala arah. Ki Selong bergegas menarik tangan anaknya, lalu melangkah mundur mendekati Laras yang memeluk erat-erat anaknya. Cahaya pun menyemburat dari kobaran api yang membakar batu-batu itu. Tampak wajah Ki Selong dan Pandu Prakasa pucat pasi. Mata mereka sama-sama tidak berkedip memandangi kobaran api itu. Suasana yang semula gelap berubah terang benderang oleh kobaran api yang ditimbulkan sambaran kilat tadi. "Ada apa, Ayah?" "Kakang," tanya Laras yang ketakutan melihat wajah ayah mertua dan suaminya pucat pasi. Baik Ki Selong maupun Pandu Prakasa tidak menjawab, tapi malah saling berpandangan satu sama lain. Saat itu, tiba-tiba saja suatu ledakan keras terdengar menggelegar dari api yang berkobar besar. Percikan bunga api menyebar ke segala arah, dan salah satunya menyambar atap dangau yang terbuat dari daun rumbia. Api itu langsung melalap atap dangau. "Cepat pergi," seru Ki Selong. Pandu Prakasa bergegas menarik tangan istrinya dan membawanya keluar dari dalam dangau. Sedangkan Ki Selong bergegas melompat keluar menyusul anak dan menantunya. Bocah laki-laki berusia 7 tahun, memeluk erat ibunya dan menyembunyikan wajahnya di dada wanita itu. Mereka berlari-lari menjauhi tempat itu. Api terus berkobar semakin besar. Hujan pun turun deras bagai ditumpahkan dari langit. Ki Selong bersama anak menantu dan cucunya terus berlari semakin jauh masuk ke dalam hutan. Cahaya api yang begitu besar menerangi alam sekitarnya. Sesekali mereka menoleh ke belakang melihat sumber api itu. Dan ketika menoleh untuk kesekian kalinya, mendadak mereka berhenti berlari. Saat itu secercah kilat kembali menyambar ke arah kobaran api. Satu ledakan keras terdengar dahsyat menggetarkan bumi yang dipijak. Tidak berapa lama berselang, terdengar suara raungan keras disusul padamnya api itu. "Jagat Dewa Batara!" desah Ki Selong terperanjat, matanya membeliak tidak berkedip. Tampak dari reruntuhan batu itu, berdiri sesosok tubuh tinggi besar dengan kedua tangan terangkat tinggi ke atas. Kepalanya menengadah lurus ke atas dan mulutnya terbuka lebar sambil meraung keras menggelegar. Sepasang bola matanya terlihat merah menyala bagai bara api yang berkobar-kobar. Gigi-giginya bertaring tajam dan berkilat. Pakaiannya koyak dan penuh lumpur, tidak jelas lagi warnanya. Gerak, makhluk itu menggerung keras, lalu menoleh ke arah orang-orang yang memperhatikannya. "Kakang," Laras merapatkan tubuhnya di belakang suaminya. Makhluk mengerikan itu melompat cepat ke arah orang-orang itu. Dengan kecepatan kilat diterkamnya Ki Selong yang masih terperangah. Laki-laki tua itu memekik keras. Lehernya dicengkeram kuat oleh kuku-kuku yang panjang dan berlumpur. "Ayah!" jerit Laras tersentak kaget ketakutan. "Ah, lari, cepat lari!" teriak Ki Selong. Laki-laki tua itu memberontak berusaha melepaskan diri dari cengkeraman itu. Dia berteriak-teriak memerintahkan anak dan menantunya untuk cepat lari. Tapi Pandu Prakasa seperti terkesima melihat kejadian mengerikan itu, dan hanya berdiri serta membeliak tidak berkedip. Sementara Ki Selong semakin lemah gerakannya. Suaranya juga tertelan gemuruh hujan yang masih deras. "Lepaskan ayahku!" teriak Pandu Prakasa begitu melihat tubuh ayahnya sudah tidak bergerak-gerak lagi. Pandu Prakasa melompat sambil mencabut goloknya yang terselip di pinggang. Dengan kekuatan penuh dibabarkan goloknya ke punggung makhluk liar mengerikan itu. Tapi goloknya malah terpental begitu menghantam punggung makhluk itu. Gerak, makhluk itu menggeram keras. Cepat sekali dia memutar tubuhnya sambil menyebaskan tangannya yang penuh lumpur. Pandu Prakasa yang tengah terpana tidak bisa lagi berkelit dari sampokan itu. Mulutnya hanya mampu menjerit melengking, dan tubuhnya terlontar keras menghantam sebatang pohon. Gerak! Kembali makhluk itu menggerung keras, lalu melompat menerkam Pandu Prakasa. Dengan buas dikoyaknya leher laki-laki muda itu dengan taringnya. Pandu Prakasa menjerit keras dan tubuhnya menggelepar kuat. Darah langsung mencerat dari leher yang koyak. "Kakang!" "Oh tidak!" jerit Laras histeris. "Ibu!" rintih Surya Paku menangis dalam gendongan ibunya. Makhluk itu menggerung dan menoleh pada Laras.
Sepasang bola matanya berkilat merah begitu melihat wanita muda berdiri bergetar menggendong seorang bocah. Laras terpaku seketika, dan tubuhnya semakin keras menggigil. Tapi entah dari mana tiba-tiba datang suatu kekuatan yang membuatnya harus berbalik cepat dan segera berlari kencang. Gerak, makhluk itu menggerung keras, melepaskan cengkeramannya pada Pandu Prakasa. Bergegas makhluk itu melompat hendak mengejar Laras. Namun, Pandu yang masih mampu bertahan hidup cepat melompat menerkam dengan sisa-sisa tenaganya. Tidak dipedulikannya lagi lehernya yang koyak mengeluarkan darah. Pandu memeluk erat-erat tubuh makhluk itu dari belakang. Gerak, makhluk itu menggeram marah. Kuat sekali sibakan kedua tangannya, sehingga dekapan Pandu terlepas. Tubuh laki-laki muda itu terpelanting jatuh dengan kerasnya ke tanah. Makhluk itu menjadi marah dan kembali menerkam Pandu yang menggeletak di tanah basah. Dengan buas sekali dicabik-cabiknya tubuh laki-laki muda itu. Jeritan melengking mengiringi kematiannya. Makhluk aneh mengerikan itu meraung keras dan kepalanya berputar memandang ke sekeliling. Tapi Laras sudah tidak terlihat lagi bayangannya, lenyap ditelan kegelapan malam dan lebatnya hutan. Kembali makhluk itu meraung keras menggetarkan seluruh alam persada ini. Dua mayat bergelimpangan, bersimbah darah. Makhluk itu kemudian melampiaskan kemarahannya dengan mencabik-cabik kedua mayat laki-laki yang menjadi korbannya. Sementara itu Laras terus berlari-lari sekuat tenaga. Tidak dipedulikannya lagi arah yang ditempuh. Beberapa kali kakinya tersangkut akar yang menimbul dari dalam tanah, sehingga wanita itu terjerembab. Namun segala rintangan sudah tidak dipedulikannya lagi, dan terus berlari sekuat tenaga. Air matanya bercucuran bercampur air hujan yang turun deras sekali. "Ibu," Surya Paku merintih lirih dalam pelukan ibunya. Oh, Laras tersentak mendengar rintihan lirih anaknya. Wanita itu berhenti berlari, dan jatuh duduk di tanah yang berlumpur sambil menangis dan menciumi anaknya. Seluruh tubuhnya terasa letih, seakan tidak kuat lagi untuk melangkah. Apalagi untuk berlari. Laras memandang sekelilingnya. Naluri keibuannya mengatakan kalau putra satu-satunya ini harus diselamatkan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Laras bangkit berdiri dan berjalan terlatih-tatih menembus kelebatan hujan sambil memeluk anaknya. Dilindunginya anak itu dari terpaan air hujan yang begitu deras menyakitkan. Laras tidak tahu lagi arah yang dituju dan di mana sekarang berada. Hanya satu tekadnya, menyelamatkan Surya Paku dari makhluk buas yang telah merenggut nyawa ayah mertua dan suaminya. Pagi begitu bening, matahari bersinar indah dengan cahayanya yang hangat menyinari bumi. Burung-burung berkicau membangunkan seluruh makhluk di muka bumi ini yang semalaman terlelap dalam buayan curah hujan. Titik-titik air hujan masih terlihat di puncak-puncak pohon, memantulkan cahaya indah membentuk lingkaran pelangi. Di atas rumputan basah tampak tergolek seorang wanita muda berpakaian basah dan kotor. Di sampingnya tergolek seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Hangatnya cahaya matahari pagi membuat dua orang itu menggeliat. Kelopak mata mereka mengerjap. Oh! Wanita itu langsung beranjak bangun dan memandang berkeliling. Kicauan burung seakan-akan menyambutnya. Wanita itu menoleh menatap bocah laki-laki kecil yang juga sudah terbangun. Tubuhnya masih tergolek meskipun matanya terbuka penuh. Raut wajah mereka tampak begitu letih dan pandangan mata sayu. Sesaat kemudian, wanita itu menutup wajah dengan kedua tangannya. Terdengar suara isak lirih. Bahunya pun terguncang perlahan. "Ibu," pelan sekali suara bocah kecil itu. Dia bangkit dan beringsut duduk di samping ibunya. "Oh, anakku." Wanita itu membangkit dan memeluk anaknya. Dia terus menangis sambil menciumi wajah laki-laki kecil yang kelihatan kebingungan. Tidak berapa lama kemudian wanita itu menghapus air matanya. Tubuhnya masih terduduk lesu, dan pandangannya kosong ke depan, menatap hutan yang lebat. Ingatannya kembali pada peristiwa mengerikan yang merenggut nyawa ayah mertua serta suaminya semalam. Wanita yang tidak lain adalah Laras kembali menitikkan air matanya. Kedua telapak tangannya menutup muka tidak sanggup mengingat peristiwa itu. Sedangkan anak laki-laki di sampingnya hanya bisa memeluk.
Hatinya yang masih polos dapat merasakan kesedihan yang dirasakan ibunya. Meskipun belum mengerti, tapi dia ikut menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu. "Bu, ayah mana?" tanya Surya Paku pelan. "Oh." Laras memeluk anaknya dan kembali menangis mendengar pertanyaan polos itu. Surya Paku semakin tidak mengerti. Dibiarkan saja ibunya memeluk dan menciuminya, bagai baru saja bertemu setelah berpisah sekian tahun lamanya. Namun tiba-tiba Laras melepaskan pelukannya ketika mendengar derap langkah kaki kuda dari kejauhan, yang jelas mengarah ke tempatnya. Bergegas Laras bangkit berdiri dan menggendong anaknya, lalu cepat-cepat berlari ke arah semak belukar yang tidak jauh dari tempat itu. Dia bersembunyi di dalamnya. Tidak lama berselang, muncul seorang pemuda tampan menunggang kuda hitam. Langkah kaki kuda itu tidak tergesa-gesa, dan penunggangnya seperti tengah menikmati keindahan di sekelilingnya sambil menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Penunggang kuda hitam itu menghentikan langkah binatang jinak tinggi besar itu, di tempat Laras dan anaknya tadi berada. Pemuda tampan penunggang kuda itu melompat turun. Gerakannya indah tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Sebentar dipandangi keadaan sekeliling, kemudian ditekuk lututnya hingga menyentuh tanah. Tangan kanannya meraba-raba rumput yang rebah bekas tertindih benda berat. Tampaknya masih baru, gumam pemuda itu pelan. Sebentar kemudian kepalanya terangkat naik. Pada saat itu, Laras menyembulkan kepalanya keluar dari semak. Tapi buru-buru ditarik kembali kepalanya. Namun pemuda tampan berbaju rompi putih itu sudah melihatnya. Dia berdiri dan melangkah ke arah semak belukar itu. "Nisanak, keluarlah. Kenapa takut?" lembut suara pemuda itu menyapa. Tapi Laras tidak kunjung keluar. Semak belukar itu bergoyang menimbulkan suara gemerisik. Pemuda tampan itu melangkah lebih mendekat dan begitu disibakan semak itu, tampak Laras merungkut memeluk erat anak laki-lakinya. Pemuda itu mengerutkan alis melihat keadaan wanita muda bersama seorang anak laki-laki yang tampak ketakutan. Seluruh tubuhnya menggigil dan wajahnya pucat pasi. "Oh tidak, jangan sakiti aku," rintih Laras memelas. "Nisanak, jangan." Jerit wanita itu langsung bangkit berdiri dan berlari kencang menerobos semak itu. Pemuda berbaju rompi putih itu melompat menghindari terjangan Laras. Wanita muda itu terus berlari sambil menggendong anaknya dalam pelukan yang begitu erat. Tapi belum lama berlari, kakinya terantuk sebongkah batu. Tak ayal lagi, tubuhnya terjerembab bergulingan. Surya Paku terlepas dari pelukannya, dan melayang hampir mencium tanah. Cepat sekali pemuda itu melompat, seraya menangkap Surya Paku sebelum bocah itu jatuh ke tanah. Sementara wanita itu bangkit kembali, dan langsung menjerit melihat anaknya berada di dalam gendongan pemuda asing yang belum dikenalnya. "Lepaskan anakku!" jeritnya keras. Wanita itu berlari cepat menubruk pemuda tampan berbaju rompi itu. Dengan paksa direbutnya Surya Paku dari gendongan pemuda itu, kemudian beringsut mundur dengan wajah pucat ketakutan. Seluruh tubuhnya menggigil keras bagai terserang demam. Sedangkan bocah laki-laki di dalam gendongan yang memeluk ibunya erat-erat. Sementara pemuda itu kelihatan bingung dan keheranan melihat sikap wanita muda itu. Dia tidak mengerti mengapa wanita itu jadi histeris ketakutan melihatnya. Sepertinya tengah melihat sosok makhluk mengerikan yang siap mencabik-cabik seluruh tubuhnya. "Nisanak," pemuda itu mencoba bicara lembut. "Jangan, pergi kau, pergi," jerit Laras melengking. Pemuda itu mengurungkan niatnya untuk mendekati. Sementara Laras terus melangkah mundur menjauh. Dipeluk anaknya erat-erat, seluruh tubuhnya yang kotor berlumpur, masih terlihat menggigil ketakutan. Wajahnya semakin pucat bagai tidak teralirkan darah. "Jangan sakiti aku tidak bersalah, aku tidak tahu apa-apa. Pergi kau, pergi," jerit Laras. "Nisanak, aku tidak akan menyakitimu. Apa yang terjadi denganmu?" tanya pemuda itu lembut. "Jangan dekat." Kembali pemuda itu mengurungkan langkahnya. "Baiklah, aku akan pergi," kata pemuda itu menyerah. Pemuda itu melangkah menghampiri kudanya, lalu melompat naik ke punggung kuda hitam itu. Sebentar dipandangi wanita bersama anaknya itu, kemudian dihela kudanya perlahan.
Kuda hitam itu berjalan pelan-pelan masuk ke dalam hutan. Laras langsung menjatuhkan dirinya berlutut, seluruh tubuh dan perasaannya terasa lemas. Bersambung ke Hantu Karang Bolong bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.